لك الشفاعات وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعات وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita panjatkan salawat serta salam kepada nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, saya Disa senang sekali menyapa Anda semua dalam program yang terus mengajak kita untuk menguatkan iman dan menambah wawasan baru dalam kehidupan kita. Semoga dengan bertambahnya iman dan ilmu itu, Allah kemudian mengangkat derajat kemuliaan pada kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi pada program kesayangan kita, Tuntunan Islami. Dan tadi alhamdulillah sudah kita dengarkan salawat bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah. Assalamualaikum ibu-ibu, gimana kabarnya ibu-ibu? Baik semuanya ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ibu-ibu. Amin. Dan hari ini kita akan membahas tema yakni adab berkomunikasi dalam berkeluarga. Untuk membahas tema hari ini sudah hadir bersama kita narasumber kita. Beliau merupakan Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pontianak. Bersama kita sudah hadir Ustadz Dr. Haji Ihsanuddin M.Hum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, baik Ustadz, tema kita kan hari ini ialah adab berkomunikasi dalam berkeluarga. Sesuai dengan tema kita hari ini, dipenuhi dengan tantangan dan juga kesibukan yang kita hadapi saat ini Ustadz. Gimana sih Islam mengajarkan cara adab berkomunikasi yang baik antar hubungan dengan dalam keluarga, misalnya hubungan dengan suami istri, hubungan dengan orang tua dan anak, ataupun hubungan dengan sanak saudara gitu Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Rizky. Mbak ya, atau Kak nih? Mbak boleh. Mbak. Boleh. Dan alhamdulillah biasa bersilaturahim dengan Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah Pontianak Timur. Alhamdulillah tadi salawatnya menyegarkan ya, dan membuat kita lebih tenang di suasana siang hari yang cukup panas di luar. Baik, pertanyaannya sangat relevan dengan keadaan sekarang, bahwa kesibukan
anggota keluarga itu jauh lebih tinggi sekarang daripada zaman-zaman sebelumnya. Betul. Ada yang sibuk sekolah, les, ya, yang sudah lulus lalu bekerja, ibu bekerja, bapak bekerja, kemudian waktu untuk berkomunikasi itu sedikit. Nah, itu diperlukan quality time. Quality time. Quality time. Bagaimana waktu yang terbatas itu kita berkomunikasi dengan sebaik-baiknya. Komunikasi adalah kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Setelah sembako barangkali komunikasi. Sudah sembako komunikasi. Jangan-jangan malah baru satu sembako, satu dari 9 sembako langsung komunikasi. Anak-anak sekarang kalau disuruh milih ada uang 20.000 untuk makan siang atau untuk beli paket, barangkali beli paket ya. Nah, Islam mengatur sejak awal sekali, sudah mengantisipasi. Komunikasi itu bisa beraneka situasi, aneka tujuan, dan macam-macam akibat. Tetapi Islam melandaskan yang pertama, di dalam berkomunikasi Rasulullah mengatakan wa may yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi komunikasi itu didasari dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi jangan sampai komunikasi itu lepas-lepas begitu saja. Komunikasinya didasarkan oleh hawa nafsu. Ini kan sering nih kita lepas dari iman kepada Allah dan hari akhir dalam berkomunikasi. Jadi itu yang pertama, landasan ketika kita berkomunikasi, usahakan jangan lepas bahwa komunikasi kita itu berlandaskan pada iman dan iman kepada Allah dan hari akhir. Yang berikutnya dalam sabda Nabi itu adalah fal yakul khairon aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Ya. Jadi orang yang beriman, iman kepada Allah dan hari akhir, kemudian diperintahkan komunikasi itu hanya satu, yaitu yang baik. Kalau tidak baik, jangan. Yang pertama tadi iman, lalu kita memikirkan yang baik. Itu kalau dijalankan dengan sebaik-baiknya, itu insya Allah luar biasa itu. Kita tidak mendengar hal yang baik, yang tidak baik, tidak mengucapkan hal yang tidak baik. Namun pintu-pintu untuk setan mengganggu manusia itu luar biasa banyaknya. Ya, kepentingan komunikasi pada saat kita mau buru-buru. Ya. Was-was gitu ya Ustadz ya. Itu kata-katanya tidak terpilih. Ya. Komunikasi tahu-tahu dalam keadaan lapar, marah. Komunikasi masih gendong anak, lalu adik kakaknya itu seperti apa? Nah, yang pertama itu adalah katakanlah yang baik atau diam. Itu yang pedoman nomor 1. Kalau lepas lalu kita mengatakan yang tidak baik, kan kita punya banyak nih di dalam pikiran kita. Ada gagasan yang baik-baik, ya. Ada niat yang baik, ada kemarahan, ada mimpi-mimpi, ada kegalauan. Nah, orang-orang yang asal bicara, dengar, dari telinga nyambung keluar, dari dengar lalu keluar. Itu sehari-hari itu kan sering disebut dengan apa? Ember bocor. Ember bocor. Tidak disaring dulu ya Ustadz ya? Tidak disaring. Jadi prinsip setelah iman lalu katakan hanya yang baik atau diam, itu dalam bahasa sehari-hari kita jangan sampai kita menjadi ember bocor. Yang keluar itu hanya yang baik-baik.
seperti lebah, ya, yang dikeluarkan lebah itu sangat baik. Di surga itu nanti kalau kita lihat surah Ghasyiyah itu la tasma'u fiha laghiyah, ya. Di sana tidak akan kamu dengar yang sia-sia. Jadi yang sia-sia saja itu perlu dihindari, apalagi yang merugikan, ya. Sehingga di dalam adab Islam komunikasi itu sangat dibatasi hanya pada hal-hal yang baik. Nah, kemudian setelah hal itu baik, masih ada beberapa pedoman lagi. Pedoman berikutnya qaulan sadida. Itu benar, perkataan yang benar. Qaulan sadida itu dilanjutkan dengan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini, ya ayyuhalladzina amanu qulu qaulan sadida. Ini perintah kalimat perintah ini. Sampaikanlah perkataan yang benar. Tadi kan berkata dengan baik, berkata yang baik-baik. Ini qaulan sadida. Yang benar artinya tepat. Mengatakan sesuatu itu, misalnya berapa yang hadir di dalam pengajian hari ini? 17. Nah, itu tepat. Tapi kalau sekedar benar saja, tidak tepat, yang hadir pengajian hari ini, tidak ada 1000. Tidak ada 1000 itu tidak salah. Tetapi tidak sadida, tidak tepat. Itu ada lagi yang tidak tepat. Berapa yang hadir pengajian hari ini? Ada yang hadir. 2, 3 sih ada, lebih lah. Jadi itu perkataan yang tepat. Nah, kepada siapa kita mengatakan sesuatu yang tepat? Itu ketika kita dalam keadaan umum dan terutama ketika dalam hal pendidikan, berita, menyampaikan sesuatu. Apabila kita beriman, apabila kita mengatakan yang tepat, apa kata Allah itu? Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan memperbaiki perbuatanmu. Jadi bayangkan, perkataan yang tepat, konsisten, tidak bohong, itu akan memperbaiki perbuatan. Lalu orang yang berkata tepat, benar, konsisten, perbuatan oleh Allah akan dijaga. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Itu dahsyat sekali kalau kita menjaga perkataan. Nah, cuma kadang ini hawa nafsu itu membuat kita mau mengkabur-kaburkan, ya, mengkabur-kaburkan atau malah bohong sama sekali. Kan banyak ini video yang konten-konten main-main mengatakan ketika ada penagih kredit itu anaknya bilang mama ada. Mama ada semua. Lalu, mana? Tadi mama bilang katanya mama enggak ada. Nah, sesungguhnya kita ini ketika lahir kita dalam keadaan bersih, lurus,
Cuma ketika sudah mulai beranjak berumur, ini karena janji setan, janji iblis untuk menyesatkan manusia, masuklah dari berbagai pintu. Pintu kepentingan, ya pintu macam-macam, sehingga dia itu terpaksa terkadang bohong. Ya. Baik Ustaz. Terkadang mengada-ada. Ya. Boleh kita lanjutkan setelah beriklan? Baik. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan tuntunan Islami setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami di Tuntunan Islami. Ustadz, boleh lanjutkan Ustadz tadi yang sempat terpotong. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Jadi, yang pertama tadi, prinsipnya jangan bicara kecuali baik. Baik. Yang kedua, berbicara dengan benar, sampaikan kebenaran. Ya. Itu baliu kaulan sadida, ya, harus pas. Nah, lalu ada masalah nih, bagaimana mengatakan kebenaran dalam situasi yang berbeda, ya. Terkadang kita berbicara kepada siapa, dalam keadaan apa, pakai apa, ya. Kadang pakai WA, ngomongnya beda, telepon kata-katanya beda, bertemu langsung caranya berbeda. Ngomong kepada suami tentang kebenaran tidak sama dengan cara ngomong kepada anak, ya. Tidak sama dengan ngomong kepada orang tua, mertua, apalagi ada nanti menantu, ya. Nah, ini caranya beda-beda. Islam memberikan pedoman lagi. Ada yang namanya berkata dengan lemah lembut, ya. Berkata dengan lemah lembut itu misalnya berkata dengan orang yang posisinya lebih tinggi. Digambarkan itu berbicara kepada Fir'aun saat itu. Bagaimana menyampaikan kebenaran kepada orang seperti Fir'aun, ya. Jangankan seperti Fir'aun yang begitu digambarkan di dalam Al-Quran itu, dia bukan hanya menyatakan diri berkuasa, tapi menyatakan diri sebagai Tuhan. Ya. Kita perlu, itu namanya strategi komunikasi di dalam Islam itu, strategi kelembutan. Itu istri kepada suami lembut, suami kepada istri juga lembut, ya. Jangan, ini ada penyakit nih. Di luar seorang istri ngomongnya lembut, kepada suami ketus. Wah, ini gawat ini. Ya, mestinya kepada orang yang bukan mahram itu kita tegas supaya menutup pintu-pintu yang mengakibatkan tidak baik. Nah, kepada suami lembut. Juga suami kepada istri lembut. Ini kepada orang lain, kepada wanita yang bukan mahram, jangan berlembut-lembut. Karena apa? Itu pintu-pintu salah tafsir. Ya. Ini kadang-kadang kita mohon maaf ya, yang bekerja, ibu yang bekerja kepada atasan lembut. Iya Bapak, iya. Kepada suami itu ambil soang. Keluar Melayunya Ustaz. Wah, ini terbalik. Ini banyak terjadi ya. Jadi kepada siapa kita lembut? Ya, tadi yang pertama sampaikan kebenaran. Qulu qaulan sadida. Benar, tidak kabur, tidak bohong, tidak lebih, tidak kurang. Ya. Yang kedua, lemah lembut. Ini lemah lembut untuk menjaga hubungan. Karena komunikasi bukan hanya menyampaikan, tapi komunikasi itu juga memelihara hubungan. Itu namanya komunikasi interpersonal. Itu memelihara hubungan. Hubungan tetap dijalin dalam keluarga. Karena tugas kita menjalin keluarga itu seumur hidup. Ya. Seumur hidup bukan setahun 2 tahun, ya.
Kemudian ada namanya perkataan yang menghormati, qaulan karima. Ini kepada orang tua. Kepada orang tua itu diperintahkan oleh Allah, janganlah kamu ketika orang tuamu sudah lemah, janganlah berkata jangan berkata ya. Kalau orang Arab itu ya, ketika ngomong dengan orang tua kita mama nih. Jangan ngomong gitu, kata suaminya. Tak boleh tuh. Enggak, di dalam Al-Quran itu katanya enggak boleh Bukan. Jadi jangan berkata yang kasar, jangan berkata kasar. Jangan berkata lebih tinggi nadanya daripada orang yang kita hormati. Terutama kepada orang tua, mertua itu qaulan karima. Perkataan yang menghormati. Kemudian, ini nanti pendalamannya boleh nanti, ini disingkat dulu ya. Terkait dengan ini ada qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa itu perkataan yang mudah dipahami. Jangan berbelit-belit. Ya. Jangan berbelit-belit. Berbicara itu yang benar, menghormati, lembut. Dan untuk sementara ini kita tutup dulu dengan, masih ada lagi, barangkali nanti akan ada pertanyaan. Itu yang mudah dipahami. Jangan mentang-mentang pendidikan tinggi lalu menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang ada bahasa asingnya. Ya. Coba nenek interpretasikan. Itu gawat, apa itu interpretasi? Interpretasi itu cucur dicampur apa? Jadi perkataan yang mudah. Yang mudah ya Ustaz ya. Yeah. Baik Ustaz. Ini mungkin dari penjelasan Ustaz tadi, Masya Allah. Ibu-ibu di Majelis Taklim Uswatun Hasanah, mungkin ada yang ingin bertanya ibu-ibu? Silakan ibu-ibu. Ingin bertanya boleh pakai mic. Ya. Sebutkan namanya dan pertanyaannya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, nama saya Jusnawati. Ibu Usnawati. Ibu Jusnawati. Baik Ustaz, dari pemaparan yang sudah Ustaz sampaikan dengan komunikasi dalam keluarga terutama, biasanya perempuan lebih dituntut untuk antara suami dan istri ini. Misalnya si istri diperintahkan untuk menyampaikan kata-kata yang baik, lemah lembut kepada suami. Bagaimana sebaliknya? Bagaimana sebaliknya gitu? Suami kepada istri. Kadang-kadang istri nerima saja gitu, tapi dalam hatinya perempuan ini merasa aduh kok beda ya, kita pengennya diperlakukan baik juga, tapi suami tidak seperti yang kita lakukan. Nah, itu bagaimana di dalam pandangan dari beberapa kaulan sadida, kaulan karimah yang sudah Ustadz sampaikan. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ibu. Ustadz silakan boleh dijawab. Terima kasih Ibu Jusnawati dari Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah. Luar biasa namanya, Uswatun Hasanah. Ini contoh yang baik. Budaya manusia itu biasanya dibagi dua. Ada patrilineal, ada matrilineal. Patrilineal itu biasanya suami lebih berpengaruh. Laki-laki dianggap lebih berkuasa. Terkadang ayat Al-Quran juga dipakai untuk memperkuat pemikirannya, bahwa laki-laki memimpin perempuan. Ya, tentu ini nanti pembahasannya berbeda ya. Ada yang matrilineal, pengambil keputusan itu perempuan. Itu ada. Islam itu sangat seimbang. Itu Nabi mengatakan orang yang terbaik
itu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Masya Allah. Ya. Lelaki terbaik adalah lelaki yang paling baik kepada istrinya. Ya. Dan aku sangat baik kepada istriku. Bagaimana Rasulullah itu memanggil istrinya, Sayyidah Aisyah. Ya Humaira, ya wahai pipi merah jambu. Ya. Coba nanti ibu minta dipanggil ya Humaira, ya. Jangan-jangan nanti dipanggil ya Kerebang. Iya, banyak barangkali ya, mohon maaf, barangkali karena banyak yang menulis kitab itu laki-laki, banyak penceramah laki-laki, sehingga secara tidak sadar ngambil contohnya perempuan, ya. Bukan berarti pemahamannya seperti itu, tapi kebetulan contoh yang keluar seperti itu. Jadi tidak benar bahwa yang harus lembut itu perempuan kepada laki-laki, tidak. Laki-laki kepada perempuan itu juga harus lembut. Itu dan saya boleh menyatakan diri, saya cium tangan kepada istri saya. Itu bukan hanya perempuan yang cium tangan kepada laki-laki, ya. Laki-laki cium tangan kepada perempuan itu juga baik. Kalau bahasa Jawa ada yang dia berbahasa halus kepada suami, dan ada yang suami tidak mau bahasa halus, ya, tapi sesungguhnya itu harus timbal balik. Karena sesungguhnya kesopanan itu kekuatan. Ya, semakin sopan seseorang itu daya resap ke hatinya itu lebih kuat. Itu coba lihat kalau ibu-ibu, bapak-bapak nanti yang di luar sana itu juga berdiplomasi, itu kan sangat sopan. Ya. Berjual beli itu sopan, karena kesopanan itu yang dapat meluruhkan hati, ya. Bukan kesombongan. Itu. Makanya kita sering ini bawahan itu sopan kepada atasan. Itu supaya apa? Supaya aman. Tetapi karena sudah merasa aman di rumah, tidak perlu bersopan-sopan. Justru kita memulai kesopanan itu di rumah. Baik istri kepada suami, suami kepada istri. Saya beranggapan, saya berkeyakinan dari yang saya pelajari, Islam itu seimbang. Itu kan ada kajian-kajian yang menghitung jumlah ayat yang menyebut perempuan, menyebut laki-laki, menyebut dosa, menyebut neraka. Saya tidak ingat benar, itu penyebutan laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran itu seimbang. Begitu Ibu, insya Allah kita kuatkan keluarga yang seimbang. Berarti poinnya justru Islam itu mengajarkan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang harusnya perempuan ini lebih lembut daripada laki-laki. Tidak ada, harus kayak gitu ya Ustadz ya. Bahwa istri itu harus patuh kepada suami itu iya. Ya. Karena nanti suami harus patuh pada orang tuanya. Dan suami akan bertanggung jawab istrinya masuk surga atau neraka itu suami. Makanya supaya suami itu bisa bergerak menyelamatkan keluarga seutuhnya, dituntutlah kepatuhan istri kepada suami. Tetapi suami dituntut kelurusan dan melindungi suami selamat, melindungi istri selamat dunia dan akhirat. Keseimbangannya begitu. Itu luar biasa. Kalau bayangkan ketika kita menyadari bahwa suami nanti ketika istri tersingkap jilbabnya di luar, ya, itu suami loh yang ditanya itu. Ketika istri berbuat dosa, itu suami, kok bisanya istrimu seperti itu? Ya.
Kira-kira seperti itu keseimbangan. Untuk komunikasi saya setuju seimbang. Ya. Ibu sudah terjawab ya Ibu ya? Alhamdulillah. Mungkin dari ibu-ibu lain ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Ibu, sebutkan namanya dan pertanyaan langsung ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul. Ustadz, mohon izin bertanya. Sebagai orang tua, tentunya kita punya kewajiban mendidik anak. Sering terjadi anak berbicara kasar dan berperilaku tidak baik. Tentunya dengan melihat kelakuan atau perilaku anak yang tidak baik, terkadang kita sebagai orang tua merasa kesal. Dan terkadang mungkin terjadi bentakan supaya anak paham. Nah, bagaimana caranya menjaga kata-kata kita agar tetap baik, tetapi dapat membuat anak ini merasa bersalah, Ustadz, dan bisa memperbaiki perilakunya. Terima kasih, Ustadz. Baik, terima kasih Silakan, Ibu. Pak Siapa Ustadz. tadi? Nurul. Ibu Nurul. Ya, silakan. Setiap Oh ya, Ibu siapa? Ibu Nurul. Ibu Nurul. Ya. Ibu Nurul. Wah, ini fenomena zaman now. fenomena zaman now. Ya. Anak-anak Gen Z Ustaz. Zaman now banget ini, ya. Zaman dulu itu jangankan mau menjawab, menatap ke atas saja tidak berani. Ya. Saya ketika masa kecil itu, kalau jam 5 belum mandi, itu dapat itu, dapat sesuatu. Bayangkan ketika orang lain, anak-anak lain sedang asiknya main bola, kita kan habis sholat asar main bola. Jam 5 lagi asik-asiknya. Saya harus begini, ya, harus menyiapkan lampu, apa segala macam, pompa, patromak itu, tidak berani apa-apa. Sekarang fenomenanya lain. Anak-anak terkadang menjawabnya kalau kata-katanya dia tidak puas dengan kata-kata, kadang dengan perilaku seperti apa. Nah, bagaimana ini ya? Yang pertama, anak-anak itu tanggung jawab kita. Kenapa anak menjadi seperti itu? Itu juga akibat dari pendidikan kita. Bukan berarti kita mencontohkan tidak sopan. Membiarkan anak nonton sesuatu yang tidak sopan di TV itu sama dengan mengajarkan anak berperilaku tidak sopan. Ya. Oke, Ustadz, maaf sebelumnya kita lanjutkan jawabannya setelah iklan ya Ustadz ya. Baik, baik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan tuntunan Islami setelah jeda iklan berikut ini. Alhamdulillah pemirsa masih bersama kami di Tuntunan Islami. Ustadz silakan lanjutin pertanyaan tadi Ustadz. Baik, terima kasih. Anak kita menjadi seperti ini, yang jelas tanggung jawab kita. Itu hasil didikan kita, baik langsung maupun tidak langsung. Bagaimana sudah terlanjur seperti ini supaya baik? Tugas kita itu membuatnya mengerti, bukan membuatnya yang lain, mengerti. Di dalam Al-Quran disebut katakanlah qaulan baligha. Ada qaulan baligha, perkataan yang sampai. Ya. Perkataan yang sampai itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Terkadang memang harus keras supaya sampai. Terkadang lihat sifat anaknya, kalau dibentak lebih melawan itu tidak akan sampai. Nah, bagaimana supaya sampai, kita pahami anaknya. Yang menjadi pelajaran umum bagi kita semua, ada perkataan, sekeras apapun batu kalau ditetesi air terus, lama-kelamaan dia akan berlubang. Nah, artinya apa? Perlu ketelatenan. Ya, perlu ketelatenan, lembut, keras sesuai dengan
situasi dan kondisi. Hasilnya bagaimana kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikhtiar, berdoa, insya Allah Allah akan mengabulkan. Kalaupun belum, itu ujian bagi orang tua. Insya Allah. Ibu sudah diterima jawabannya dengan baik ya, Bu ya. Mungkin dari ibu-ibu lain, dari Majelis Taklim, ada yang ingin bertanya, silakan Ibu. Sebutkan namanya dan pertanyaannya langsung Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Esi. Ustaz, kita sebagai anak Ustaz juga bertugas menjaga orang tua kita yang sudah lemah ataupun yang sedang sakit. Dan di situ juga kita harus berkata dengan baik. Tapi terkadang orang tua itu berkata kadang menyakitkan atau berbicara yang tidak benar. Namun kita sudah menjaganya juga dengan baik, memberikan keperluannya, dan kita bisa menjadi emosi tadi Ustaz dengan orang tua yang menyakitkan berkatanya gitu kan. Apakah dengan kita emosi, apakah bisa dimaklumi dan apakah sesuai dengan ajaran agama kita Ustaz? Baik Ustaz, terima kasih. Terima kasih Ibu Desi, Bu Esi tadi ya. Jadi pertanyaan dari Bu Esi tadi, ini juga relate sih Ustadz dengan saya sebagai anak. Kita udah berusaha untuk berbakti, itu gimana tanpa menyinggung orang tua yang orang tua mungkin balasannya itu kasar atau tidak sesuai dengan harapan kita gitu Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Ini banyak cerita seperti ini, ya. Tahu-tahu orang tuanya jalan ke tempat tetangga, bilang tidak dikasih makan, ya. Padahal baru makan, ya. Allah mengembalikan orang tua pada usia tertentu itu seperti sifat anak-anak. Nah, kira-kira dulu kita diurus barangkali lebih parah dari itu, lebih lama, ya. Mungkin kita menjaga orang tua pikunnya setelah 70 berapa. Kita hadapi paling 2 tahun, 3 tahun. Sedangkan orang tua dulu menjaga kita dengan kelakuan yang bagaimana, malam tidur ndak karuan, sakit-sakitan dan lain-lain, itu bertahun-tahun. Nah, ini kita harus tetap berprinsip bahwa berkomunikasi itu harus iman. Yang kedua, jangan berkata keras. Kok berat? Satu lagi. Jangan lupa yang sedang kita hadapi adalah pintu surga. Ini surgaku. Ya, jangan sampai lepas. Itu ya. Ridhonya Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Nah, karena kita ingin dapat ridhonya Allah, marilah kita dapatkan ridhonya orang tua. Coba tanamkan, ini surgaku, surgaku. Saya sudah yatim piatu, sudah kehilangan masa itu. Bagi ibu-ibu yang belum kehilangan masa itu, manfaatkan, itu surga. Jangan sampai kita nanti menangis malah cuma memeluk nisan. Tidak ada gunanya. Kalau mau peluk sekarang, mau cium kaki sekarang, ya, mau bersihkan kotorannya sekarang, mau senyum ketika kita berat sekarang. Kira-kira begitu Ibu. Jangan lepaskan, itu surga. Ya, terima kasih. Ibu, mungkin sudah terpenuhi jawabannya Ibu? Sudah ya. Nah Ustadz, mungkin pertanyaan dari saya Ustadz. Kan tadi saya jadi penasaran gitu. Bagaimana adab kita sebagai anak itu menyampaikan ketidakpersetujuan kepada orang tua Ustadz? Ada adabnya nggak Ustadz dalam Islam Ustadz? Baik. Adabnya sudah jelas bahwa kita tidak berbicara lebih tinggi daripada orang tua. Ada yang namanya lebih besar suaranya,
lebih keras, lebih lantang, itu volume. Tapi ada yang volumenya rendah, tapi nadanya tinggi. Gimana sih mama? Itu tinggi tuh, gimana sih? Pelan, tak dengar orang lain, tapi tinggi sekali itu. Gimana sih? Nah, itu berarti itu. Nah, ketika mau setuju tidak setuju, yang pertama anak itu tanggung jawab orang tua. Mau diapa-apakan itu anak adalah milik orang tua. Baik Ustaz. Mau masuk surga orang tua atau tidak, itu salah satunya menghasilkan anak yang soleh atau tidak. Nah, bagaimana kalau tidak setuju? Ya, tidak setuju. Kalaupun orang tua itu sudah tetap tidak mau terima kita, usul kita, kita wajib ikut orang tua. Wajib ikut orang tua ya Ustaz. Tapi bagaimana kalau kita ingin sekali menyampaikan? Yang pertama usul, ya, sifatnya usul ke atas, usul. Jangan sampai menyamakan dengan orang tua, ya. Jangan gitulah, ya kami kan masuk, nah, itu kan, itu kita masih menyamakan. Kita harus sifatnya usul. Diterima atau tidak diterima itu namanya usul. Kalau sang ayah, sang ibunda mau tetap kamu sekolah di sini, anak harus ikut. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita tak mau sekali? Pinjam lisan orang lain. Pinjam lisan, biasanya kan anak kecil kita lebih akrab dengan Ato, dengan Nekwan. Nekwan. Kalau bilang ke mama. Bilanglah sama mama. Jadi jangan sampai kita itu menyamakan dengan orang tua, frekuensinya satu level atau kita lebih keras. Tidak setujunya, kalau memang kita berat betul, pinjamlah lisan atau pinjam lisan Nekwan. Nah, itu salah satu strategi. Ya, baik Ustadz. Mungkin dari ibu-ibu ada yang punya pertanyaan lagi nih ibu-ibu. Silakan kalau ada yang bertanya. Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fitri. Izin bertanya Pak Ustadz. Baik. Sekarang kan kita pasti mempunyai anak yang penurut dan membanggakan ya Pak Ustadz. Tapi seringkali itu Pak Ustadz, daya ingin tahunya tinggi. Sehingga kalau kita pergi untuk kemana-mana itu pada mau ikut. Apalagi kami, ibu-ibu, anak kecil kan banyak. Jadi pada mau ikut semua. Bolehkah kita melakukan sesuatu kebohongan supaya dia tidak ikut kita Pak Ustadz? Tidak ikut di kegiatan. Kan ada kadang-kala kegiatan yang dimana anak-anak itu tidak diperbolehkan Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih Bu. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Ini ada beberapa level jawaban ini. Jawaban yang pertama, apakah anak harus dilarang ketika ibu mau keperluan sesuatu? Ibu-ibu, sebentar lagi anak itu jangankan mau ikut, bertambah sedikit umur, diajak saja sudah tidak mau. Ya, nanti itu akan segera sampai. Jadi nanti ibu menyesal. Wah, anakku udah tidak mau ikut kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban ibu untuk misalnya yang tak boleh ikut anak tuh misalnya senam, misalnya arisan, pengajian. Kalau pengajian diajak, ya. Apa begitu? Itu bukan kepentingan utama. Yang kepentingan utama itu anak. Itu oleh karena itu jika anak tak boleh ikut, barangkali itu tak baik untuk kita. Ya. Lalu kalau kita bohong, dosa kita dua tuh. Yang pertama kita melakukan kegiatan yang tak baik bagi keluarga. Yang kedua kita bohong kepada anak. Jadi usahakan jangan mengajari anak itu berbohong. Itu nanti
akan berkembang itu keterampilan berbohongnya. Itu dalam surah Yasin itu disampaikan itu bahwa Allah itu yang mematikan, menghidupkan, lalu mencatat semua perbuatan dan efek dari perbuatan itu. Nah, efek perbuatan itu terus itu tetap kepada kita juga, kepada kita yang mengajarinya. Nah, kalau buruk, jangan sampai, usahakan tidak berbohong. Kalau anak masih mau ikut terus, layak enggak untuk anak? Kalau tak layak untuk anak, rasa-rasanya untuk keluarga juga tak layak. Ya. Demikian Ibu. Baik Ustadz. Ustadz, sebelum menutup acara kita pada hari ini, mungkin ada kesimpulan yang ingin Ustadz sampaikan kepada pemirsa di rumah sesuai dengan tema kita hari ini, Ustadz. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu-Ibu dan seluruh pemirsa TVRI Kalimantan Barat. Adab komunikasi dalam keluarga harus didasarkan pada ajaran Islam. Yang pertama, komunikasi itu atas dasar iman. Yang kedua, komunikasi harus dapat merekatkan keluarga. Ya. Tadi macam-macam itu, seperti itu, ada pada intinya merekatkan keluarga. Jangan sampai komunikasi itu dapat merenggankan keluarga. Yang berikutnya, katakan hal yang benar, katakan hanya yang baik, kemudian benar, lemah lembut, jika diperlukan lemah lembut kepada siapa, dengan penuh hormat apabila dengan orang yang harus kita hormati, dan sampaikanlah perkataan yang membekas. Jangan sampai perkataan kita tidak berbekas sehingga orang tua tidak ada wibawa terhadap anak dan ajaran kita tidak berbekas di dalam keluarga. Ya, Masya Demikian. Ya. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya hari ini. Ibu-ibu juga Majelis Taklim dari Uswatun Hasanah, terima kasih sudah hadir di TVRI Kalimantan Barat hari ini ya Ibu-ibu. Semoga kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu insya Allah dalam kesempatan yang baik ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah, semoga perbincangan hari ini tentang adab berkomunikasi dalam keluarga senantiasa menjadi pengingat untuk kita untuk saling menjaga tutur kata, untuk saling menjaga lisan, untuk saling menjaga komunikasi dan juga saling menghormati. Tentu saja untuk saling membangun hubungan yang penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan keberkahan. Insyaallah, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan saya hari ini. Sampai jumpa di tuntunan Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busara salatan tubashiruna biha wa ahlana wasallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna